Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi di acara RDK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan yang selalu kita rindukan syafaatnya di yaumil kiamah. Nah, masih bersama saya Yustri dan Ibu Rusiam Tri Sawiji SPD. Ya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Yusri. Alhamdulillah kabar baik, Ya. semangat dan sehat selama menjalankan ibadah. Ya. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan berbincang, kita saksikan tayangan berikut ini. Masih bersama saya Yustri dan Ibu Rusiam Tri Sawiji SPD. Kita bahas topiknya adalah adab kepada orang yang lebih tua. Nah, silakan dilanjutkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mas Yusri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Guru mau menyampaikan tentang topik atau tema bagaimana kita mempunyai adab atau adab kepada orang yang lebih tua. Nah, kemarin materi kita kan sudah ada adab kepada orang tua, birrul walidain, kemudian ada juga ya Mas Yusri ya, adab berwudu ya. Ya. Mas Yusri, kalau adab itu kan apa? Mungkin ada adab itu apa sih? Nah, adab itu adalah norma atau aturan. Ya, iya. Nanti ini harus begini, ya ya, tertib dan bagus sesuai dengan aturan atau norma. Nah, di sini adab kepada orang yang lebih tua itu bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih tua di sekeliling kita. Ya, di sekeliling kita itu banyak Mas Yusri. Ada di sekolah, ada guru dan kakak kelas. Terus kemudian di lingkungan masyarakat kita, ada tetangga kita yang kita kadang panggil Bude atau Simbah. Kemudian ada juga Om yang kita panggil meskipun itu tetangga kita. Karena sebagai Nah, baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang bagaimana kita beradab kepada orang yang lebih tua, yang artinya wahai Anas, hormatilah orang yang lebih tua dan sayangilah yang lebih muda, maka engkau akan bersamaku di surga. Jadi adab kepada orang yang lebih tua itu bagian dari tuntunan Islam kepada kita semua dan merupakan dari akhlak yang mulia atau akhlak berkah. Nah, di situ akhlak yang baik, akhlak karimah atau akhlak wahida itu akan memberikan warna pada kehidupan kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas atau perilaku dan komunikasi dalam keseharian dengan baik dan gitu Mas. Ya, sudah. Ya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan kita break dulu. Ya. Oke pemirsa, masih bersama Yustri
Yustri dan Ibu Rusdiantri Sawiji SPD. Nah, silakan dilanjutkan Ibu. Ya, baik. Mas Yusri dan pemirsa sekalian, banyak contoh. Jadi bagaimana sih atau apa saja sih perilaku-perilaku yang mencerminkan adab kepada orang yang lebih tua. Nah, satu, misalkan kita mendahulukan orang yang lebih tua. Ya, jadi kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada aktivitas atau kegiatan di mana di situ membaur yang tua, yang muda, yang anak kecil. Nah, kita sebaiknya mendahulukan yang lebih tua. Misalkan seperti ini Mas Yusri, kita sekarang ini kan baru ini ya Mas Yusri, baru kalau Ramadan itu kita kan di masjid takjilan ya Mas Yusri ya, ya kan? Nah, di sana tuh biasanya kan kita ini Mas Yusri ada takjilan itu disampaikan. Kemudian kadang-kadang juga antri mengambil minum teh manis atau apa ya Mas Yusri ya. Nah, kebetulan di sekitar kita ada orang yang lebih tua ya Mas Yusri ya. Nah, kita ambilkan monggo ini. Terus kita mendahulukan yang lebih tua seperti itu. Nah, atau juga begini Mas Yusri, misalkan kita pernah pergi, Mas Yusri pernah pergi ya, kita pergi naik bis misalkan. Ya, di sana ada orang tua yang berdiri. Nah, kita duduk. Nah, kita menghormati atau mendahulukan yang lebih tua untuk mendapatkan duduk. Mari silakan Bapak, Ibu, Bude atau siapa. Nah, kita yang itu harus dihormati. Iya. Nah, salah satu menghormatinya seperti itu. Banyak cara kita menghormati. Nah, salah satunya itu tadi mendahulukan kepentingan orang tua, orang yang lebih tua seperti itu. Nah, ada lagi tidak memotong pembicaraan. Nah, kadang-kadang kita bergaul ya Mas Yusri, misalnya kita ngobrol dengan orang tua di kampung, ketemu siapa, kadang di sawah juga ketemu siapa, kita ngobrol. Nah, kita mendengarkan, jadi pendengar yang baik. Ya. Mungkin nanti ada contoh lagi ya Mas Yusri ya. Iya, Bu. Ya. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan berbincang, kita break dulu. Ya, baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yustri dan Ibu Rusdiantri Sawiji SPD. Nah, silakan dilanjutkan Ibu. Ya, tadi kita sudah mendahulukan orang tua, kemudian juga kita tidak memotong pembicaraan. Nah, ada contoh lagi, kita mendengarkan nasihat. Nah, kita mendapatkan nasihat itu tidak hanya dari orang tua kandung kita. Ya. Nah, kadang-kadang kita di rumah, di sekitar kita atau di masyarakat, bahkan di sekolah Ataupun di tempat lain bisa. Iya, di tempat lain itu misalkan kita, Mas Yusri, baru kita melihat pertunjukan sepak bola Mas Yusri. Nah, kita ini teriak-teriak hore hore hore. Nah, itu mengganggu jalan. Kemudian ada Dek, tenang ya Dek. Itu berisik. Ya, berisik. Nanti kan mengganggu yang lain. Dek, tenang ya, mengganggu yang lain. Oh, baik Pak. Tidak apa urusanku. Nah, boleh seperti itu. Tidak sopan. Tidak sopan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita mendengarkan nasihat orang yang lebih tua. Ada Pak Guru yang memberikan nasihat. Kemudian siapa lagi ya Mas Yusri ya? Di sekeliling kita, misalkan ada ustadz atau marbot masjid atau yang itu membersihkan masjid ketika kita di masjid. Nah, terus kemudian kakak kelas kita, misalkan upacara barisannya tidak lurus atau kita upacara berisik,
Maksudnya kalau pacaran kita bagaimana Mas Yusri? Khidmat ya? Ya, harus diam. Khidmat diam. Nah itu berisik itu kita ditegur kakak, tidak boleh berisik diam. Oh gitu. Ya salah satunya seperti itu. Ya. Nah kemudian ada lagi kita harus berlaku sopan dan lemah lembut kepada orang yang lebih tua. Nah, sopan itu bagaimana Mas? Sopan itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan dengan etika. Ya, etika. Jadi misalkan ada orang tua duduk, misalkan duduk di bagian sini atau mungkin di masjid biasanya kalau kita Jumatan ya Mas Yusri, kadang kita ada banyak orang tua di sana itu kita melewati di depannya. Nah kita mestinya bagaimana? Permisi. Oh, permisi. Ya, permisi ya Bapak, mau lewat atau numpang lewat. Oh, atau kita di jalan Mas Yusri. Kadang di jalan itu kita banyak orang tua baru duduk mungkin di pinggir jalan. Nah, kita tidak langsung numpak motor atau sudah wes gitu. Kita rem sebentar, monggo atau mari, permisi gitu. Nah, Jangan langsung jalan gitu. Iya, apalagi digeber-geber, oh sangat tidak sopan ya. Iya. Ya kan? Iya, jadi kita permisi, baru kita lewat. Ya. Ya. Oke pemirsa, sebelum kita melanjutkan berbincang, kita break dulu. Baik pemirsa, kembali lagi di acara RTK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Nah, silakan dilanjutkan Ibu. Baik, terima kasih Mas Yusri. Iya, sama-sama. Nah, menghormati orang yang lebih tua itu banyak sekali. Nah, tadi sudah disebutkan bagaimana kita mendahulukan orang yang lebih tua, kemudian mendengarkan nasihat, tidak memotong pembicaraan. Terus, apalagi tadi Mas Yusri? Tidak berlaku sopan dan lemah lembut. Nanti kita membahas tentang yang sopan. Nah, sekarang lemah lembut. Nah, kadang-kadang orang tua itu, orang yang lebih tua itu, kita harus lembut, lemah lembut itu sering kita bertemu dengan nenek-nenek atau kakek-kakek. Nah, terkadang mereka atau beliau itu kalau berbicara itu kan kadang kurang jelas. Itu kita tidak boleh berbicara yang keras, misalnya ngomong apa kan, ngomong apa nek, tidak dengar nih. Nah, mungkin kita harus mendekat. Tadi kakak berbicara apa ya? Atau ketika misalkan Pak Guru kita, Mas Yusri, Pak Guru kita kan kita sebagai manusia itu kan tempat salah dan lupa. Nah, Pak Guru juga kadang salah Mas Yusri, kadang mau menulis tanggal, misalkan hari ini mestinya hari Selasa. Nah, Pak Guru atau Bu Guru menulis di papan tulis keliru, hari Senin gitu kan. Nah, langsung, hei, salah. Nah, itu berarti tidak sopan dan tidak lemah lembut. Kalau yang sopan bagaimana, yang lemah lembut bagaimana? Pak, permisi, bolehkah saya meluruskan itu tanggalnya atau harinya? Sekarang adalah Selasa, itu Senin Bapak. Oh iya, terima kasih Mas Yusri. Misalkan Iya. yang meluruskan Mas Yusri seperti itu. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan, kita break dulu.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yustri di acara RTK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Nah, silakan dilanjutkan Ibu. Ya, tadi ada yang ini terkait dengan komunikasi, bagaimana kita menghormati dan mendahulukan orang yang lebih tua itu, termasuk ketika dalam satu forum. Satu forum misalkan, nih Mas Yudri ada rapat OSIS ya, ada rapat OSIS, Mas Yudri sekarang kelas berapa? Kelas 12? Kelas 11. Kelas 11. Nah misalkan kita kelas 11, ada teman kita atau kakak kelas kita yang kelas 12. Nah di situ ada diskusi. Nah diskusi itu Mas Yudri tahu. Nah tahu bahwa jawabannya itu atau sesuatu yang Mas Yudri tahu. Tetapi Mas Yudri ada orang yang lebih tua, maka Mas Yudri menghormati dulu. Silahkan kakak kelas yang besar. Nah, pernah ada cerita Mas Yudri, ada cerita pemirsa, ada cerita waktu itu Nabi SAW ketika dalam forum itu, tapi tidak resmi, itu ada semacam kuis ya kalau zaman sekarang, semacam kuis. Di sana mengidentikan bahwa ada sebuah pohon yang diidentikan dengan manusia. Artinya manusia itu sebagai ibarat sebuah pohon yang memberikan manfaat, mengayomi. Nah, ketika manusia itu baik, itu ibarat sebuah pohon. Nah, di situ kebetulan hadir anaknya Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Nah, anaknya Umar ini tahu dari pertanyaan Nabi atau kuis Nabi Rasul itu, tahu jawabannya bahwa itu jawabannya adalah pohon kurma. Tetapi karena di situ ada Umar bin Khattab ayahnya dan Abu Bakar yang notabene sebagai orang yang sepuh, maka anaknya Umar bin Khattab itu diam. Kemudian setelah dikasih tahu Nabi bahwa jawabannya pohon kurma, sampai di rumah anaknya Umar bin Khattab itu bilang kepada ayahnya, "Ayah, aku tadi sebenarnya tahu loh jawabannya. Nah, kenapa kamu diam saja?" Kata Umar bin Khattab, "Iya, karena di sana tadi ada ayah dan Abu Bakar, sehingga saya harus menghormati untuk mendahulukan." Seperti itu maksudnya. Oh iya. Oke. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yustri di acara RTK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Nah, kita sesi pertanyaan Ibu. Nah, pertanyaan pertama. Nah, mengapa kita harus menghormati orang yang lebih tua? Oh ya, mengapa kita harus menghormati orang yang lebih tua? Nah, kita sebagai Muslim, sebagai orang yang Islam yang beriman itu, pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tadi di awal Ibu menyampaikan bahwa di sana ada hadis Nabi. Nah, hadis Nabi, barang siapa atau wahai Anas ya, hormatilah yang lebih tua dan sayangilah yang lebih muda, maka engkau akan menemani di surga. Nah itu kita harus mencontoh beliau atau Nabi Muhammad SAW. Itu adalah orang yang paling berakhlak mulia. Nah, salah satu akhlak beliau adalah bagaimana menghormati orang yang lebih tua.
mereka juga pengetahuannya lebih luas dan juga mereka lebih arif dan bijaksana, juga lebih berilmu dari kita, sehingga kita harus memuliakan. Karena orang tua itu banyak sekali maksudnya. Ada ustaz, kemudian ada nenek-nenek dan kakek-kakek, kemudian ada pak guru dan bu guru ya. Jadi kita memuliakan dan menghormati agar kita mendapat pahala dan bisa masuk ke surga. Nah, pertanyaan kedua nih Bu, contoh atau perbuatan menghormati orang yang lebih tua. Baik, contoh atau perbuatan orang yang menghormati orang yang lebih tua. Nah, tadi kita mendahulukan orang tua, berbicara yang sopan dan lemah lembut. Kemudian tidak memotong pembicaraan. Terus kemudian apa lagi maksudnya? Mendengarkan Nabi. nasihat, ya, mendengarkan nasihat. Kemudian juga kita memberikan salam. Jadi sabda Nabi itu berikan yang muda lebih dahulu memberikan salam pada yang lebih tua. Kemudian yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk. Terus kemudian yang sedikit memberikan salam kepada yang lebih banyak. Nah, salah satunya adalah di sana yang muda memberikan salam atau mendahului mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Termasuk misalkan Mas Yusri ketemu kepada orang yang lebih tua, maka kita segera memberikan salam, sampaikan assalamualaikum. Itu contohnya. Nah, pertanyaan ketiga nih Bu, kalau terhadap orang yang lebih muda, bagaimana sikap kita Ibu? Ya, pertanyaan yang bagus Mas Yusri. Tadi terus menyampaikan adab kita kepada orang yang lebih tua. Nah, bagaimana kita kepada yang lebih muda menghormati juga atau bagaimana? Nah, itu tadi kita kembali ke hadis Nabi di awal tadi. Hormatilah orang yang lebih tua dan sayangilah kepada yang lebih muda. Nah, di sekitar kita, di samping kita di lingkungan kita ketemu dengan orang-orang yang lebih tua, kita tentu juga ketemu dengan yang lebih muda atau justru anak-anak yang kecil, ya. Seperti Mas Yusri di sekolah, kita ada adik-adik kelas itu yang masih TK, yang masih PAUD, kelas 1, nah yang kecil-kecil ya. Nah, kemudian juga adik kita yang SMP. Nah, kita harus menyayangi. Misalkan begini Mas Yusri, cara menyayangi gimana? Atau dipeluk. Nah, cara menyayanginya banyak sekali juga caranya. Misalkan, kebetulan adik kita ada kesulitan, kita bantu. Misalkan kita nih baru membatik, nah mencari alat-alat atau bagaimana kita tahu adik kita tidak tahu, kita bantu. Kemudian membawa beban atau misalkan ini Mas Yusri, kita baru di aula ya Mas Yusri ya. Ya. Baru di aula, terus kemudian ada adik kecil mau tampil di depan, nggak bisa pakai sepatu, belum bisa, susah sekali. Nah, kita membantu memakaikan sepatu, dibantu biar cepat. Kemudian juga misalkan ada adik kita mau membuka pintu, tangannya belum sampai, nah masih kecil belum sampai, nah kita bantu seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih, mengapa Nabi menyuruh kita untuk menghormati yang lebih tua? Ya, Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan yang baik untuk umatnya. Nah,
suri teladan yang baik itu atau itbak Nabi, ketika kita mencontoh atau mensuri teladan Nabi itu tentu dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua. Nah, salah satunya adalah menghormati orang yang lebih tua. Ketika kita menghormati orang yang lebih tua, maka itu mencerminkan akhlak yang baik dari kita, sehingga orang-orang di sekitarnya itu akan menjadi nyaman dan bahkan akan senang dengan kita. Jadi misalkan kita di bis ada orang yang tidak punya tempat duduk, kita memberikan tempat duduk itu, mereka, aduh terima kasih, ada orang baik, gitu ya? Iya. Ya, ada orang baik memberikan tempat duduk. Nah, itu insya Allah kita akan mendapat pahala. Karena apa? Pahala kita nanti akan menjadikan bekal kita ke Surga. Ya. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan, kita break dulu. Kembali lagi bersama saya Yustrik di acara RTK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Nah, sebelum penutup ini kesimpulannya, Bu. Kesimpulannya baik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa menghormati orang yang lebih tua adalah bagian dari akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi dan harus menjadi cermin perilaku kita yang dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhlak kita jadi seperti Nabi itu hendaklah kamu Nabi disuruh menyempurnakan akhlak, karena akhlak itu sangat penting bagi kita. Nah, dengan akhlak yang baik, dengan cerminan perilaku kita yang baik, kita akan mendapatkan pahala yang nantinya akan membawa kita ke surga Allah SWT. Nah, terima kasih Ibu yang telah hadir di acara RTK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Ya, pemirsa, sampai jumpa dan di lain kesempatan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.